Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an baiti Rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqa khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billah. Mabatu maten para sepuh bin sedaya sangat kula mulyakaken hadirin rahimakumullah. Sabil badi kami dunia alhamdulillah kalau niki kula masih takdir kalian Allah Subhanahu wa taala. Saged makempal mugi-mugi kempal kula pasyata menika menjadikan sababia kula masih asalipun Allah Subhanahu wa taala. Bekalipun selawat salam mugi selalu katur dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan mugi kula panjenengan pancas selalu ansal syafaatipun bidada ila yaumil qiyamah. Usahaken tentang kitab dalu menika kita buat habis safar nggih menika etikat sopan satu utawi pepergian tujuan lunga. Wong tujuan lunga lan apa ngoten ngenani kan tentang ukhuwah wa sohbah pun matun termasuk ada sedikit tentang uslah. Uslah niku banyak dulu di antara para orang-orang alim sehingga dia khulwah uslah gak menemani tamu, gak menemani menungso sehingga dia hanya menyerahkan diri kepada Allah. Tapi sehingga kitab Mau'izatul Mu'minin ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin mereka menjelaskan ini ternyata bahwasanya tabayyana laka afdalu minal mukhalatah wal uslah wa nadzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Di antara wong sing uslah ambek wong sing mukhalatah bin nas wong sing campur nungso niku khilaf keutamaan iki. Lek cara awaan nggih lek campur nungso memberikan manfaat ya sing suai ya otomatis campur dengan menungso. Dan menungso itu memberikan campur nungso kok memberikan mudarat dan bahayanya terus menerus ya bahasanya uslah pun bisa menjadi nilai pahala yang begitu besar. Kemudian lah dalu niki kita buat habis safar. Ilam anna kullaman safara wa kana matlabahu an ilma wa din. Setiap tiang ketahuilah bahwasanya yang mana beliau setiap bepergian yang tujuannya adalah ilmu dan agama. Al kifayatul lil isti'anah ala din karena mansa dikisabil akhirah. Atau memang ya suatu cara untuk menolong pada suatu pergerakan agama dan mereka menjadikan sebagai wasilah atau jalan menuju akhirat. Maka fi safari sutun adzabun safaruhu min fa'iti tahlikuhu bi amali akhirah. Dan adanya maka ana kedhe wong fi safari dalam lumani wong sutun pira-pira syarat ada dengan pira-pira tata krama sabur dalam wong an fawaiti saking pira-pira faedah tahliku kang bakal nunggu wong bi amali akhirah menjadikan amal akhirah. Wa ilaika jumatun min aksabil asfar. Ini adalah beberapa bagian-bagian daripada tujuan lungo. Demikian nggih al-qismul awal sing pertama as-safaru fi talabil ilmi wa huwa imma wajibun wa imma naflun. As-safaru tawi lungo fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu. Wa huwa tawi safar ku imma wajibun ana kalane wajib wa imma naflun ana kalane sunah. Wa dzalika tawi mungkul imma wajibun wa imma naflun bi hasbi qauli ilmi milang-milang kelawan ono ilmu iku wajib atau nafal utawa sunah. Jadi tiang lungo iku lek tujuane golek ilmu ono kalane lungo iku ya wajib, ya ono kalane lungo iku sunah. Maksude lek lungo iku tujuane golek ilmu sing ilmu wajib, ya lungone hukumi wajib. Lek lungone niku golek ilmu sing hukumi ilmu niku sunah, ya lungone hukumi sunah oleh pahala juga. Contohnya yang wajib itu ono suatu daerah atau suatu kampung. Ternyata nek kampung itu gak ono sing iso maca Quran sing bener. Umpamane. Nek kampung itu ora ono sing ahli maca Al-Qur'an. Maka di satu kampung tersebut ada seseorang yang wajib keluar dari kampung itu untuk belajar Al-Qur'an yang betul. Atau di suatu kampung tersebut nggak ada
orang yang ahli dalam ilmu fikih sama sekali, utawa gak ono wong sing ngerti tata carane salat sing bener. Lek kalau blas sing kaya ngoten niku, di kampung iku kudu ono sing wajib lunga mempelajari ilmu di salat, yo mempelajari babagan fikih niku. Nah, ini masalahnya itu tadi delok. Lek lunga niku di ilmu niku sing iso blas, maka dia keluar itu punya wajib untuk mempelajari ilmu yang tidak ada dalam suatu kampung. Berarti lek terjadi nek kampung itu ternyata kampung dan suatu daerah suatu kampung ono daerah sing wudu gak iso sholat ora ngerti nopo-nopo gak ngerti beles kabeh niku berarti yo termasuk cara bahasanya lek memang dia membiarkan dan dia gak mencari ilmu hukumnya dosa semua, kecuali lek memang di situ gak ada, gak mendengar adanya seorang alim di sana, gak ada krungu daerah sing ngumpul di Jawa awas, dia di Jawa gak kejamah sama sekali, yo beda maneh hukum bisa. Pernah ketemu wong sing mulang, gak tau krungu ana wong sing ngerti, dalam salaman itu terus hukumnya beda maneh. Nah kemudian lunga niku wau waqat qala sallallahu alaihi wasallam terus dipun dawuh Kanjeng Nabi, manut sapane yang khoroja metu sapa man min baiti saking omahe man. Fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu, fa wa taiman iku fi sabilillah ing dalem sabilillah. Hatta yaji sehingga bali utawa muli sapa man. Terus dipun Kanjeng Nabi sinten tiangi sing medal saking griyoni sing tujuane golek ilmu dia dihitung sabilillah. Umpama pecah pas golek ilmu berarti pecah syahid. Wong lunga nanti ya kok golek ilmu, niate golek ilmu, maka di situ dihitung kaya sabilillah. Ya hari modal niku. Hari modal sabilillah. Nah, bahwasanya itu ini juga diterangkan. Wadari ka'ala ilmu imma ilma bi'umudiniyati atau bi akhlaqihi fi nafsihi. Termasuk termiki wadalika termasuk ketika ilmu orang ilmu niku ya kalau ilmu kan kono ilmu ima bi ilmi bi umuri diniyati orang kelawan ilmu perkara-perkara agama au bi akhlaqihi fi nafsihi utawa ini ilmu akhlak memperbaiki budi pekerti ini coba ini wis tasawuf orang toriko macam-macam au bi ayatillah ni artihi utawa ilmu mempelajari ayat-ayat di Allah, kekuasaan Allah, ya termasuk di Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah, berpikir dan terusnya berpikir. Nah, itu termasuk ilmu-ilmu yang di dalamnya. Ketika kita keluar dan mempelajarinya, dihitung daripada sabilillah. Kita baru sadar ya, ternyata oleh ilmu niku, yo hajane pahalane niku berlipat-lipat ganda. Bahwasanya lah ini wiritan ambil golek ilmu niku bisa kuatkan pahami golek ilmu wiritan niku lah gaya wae dhewe ya mantu di mantu tapi lek golek ilmu mau diulang mau nalika sing menjadikan pahala mencari ilmu itu seharusnya termasuk ilmu nyatafa'u bih ilmu sing bermanfaat itu menjadi sedekah jariyah. Nah kemudian juga bahwasanya lek ni wong ibadah yang lain mencari ilmu itu gawe dhewe. Haji yo gawe dhewe. Salat yo mesti gawe dhewe fardu niku. Kemudian salat sunah yo gawe dhewe. Dikir-dikir wiritan yo gawe dhewe. Tapi lek golek ilmu selain di sisi diamalkan yo iso ditulakno. Iku sing menjadikan derajat wong golek ilmu itu adalah lebih dari yang lainnya. Nah, kemudian walau jalan ini termasuk wonten malih suatu keterangan bahwasanya kemuliaan orang-orang yang berilmu dibanding orang-orang yang ahli ibadah. Terus itu Kanjeng Nabi fadlul alim utawi keutamaan wong alim. Alim lo sing ilmu. Al abidi ngatasi wong kang ahli ibadah. Iku kafadli kaya keutamaan ingsun terus itu Kanjeng Nabi. Ala adni rajulin ngatasi asor to nisor derajat wong min ashabi saking sahabatku. Ya Nabi. Keutamaan wong alim dibanding wong ahli ibadah iku koyok dene keutamaan Nabi dibanding sahabat sing derajat paling rendah.
Dari sahabat satunya Nabi sing derajate paling rendah iku koyo dene wong sing abid atau ahli ibadah, lah Nabi kok dene wong sing alim. Cara ukuran sakniki lek awal-awal sregep ibadah, mentok sregep ibadah, sembahyang tetekan ibadah apa mau dilampahi. Niku mentok derajat kok sahabat sing derajat paling rendah. Sahabat itu hebat-hebat, sahabat jelas hebat-hebat dan bisa di surga oleh Rasulullah. Lah wong sing ahli ibadah mentok iku kok sahabat sing derajat paling rendah. Lah wong alim, wong sing duwe ilmu iku derajat koyo Kanjeng Nabi. Ya, sehingga itu termasuk keutamaan yang Syekh Arif sama bahwasanya ketika Syekh Abdul Qadir Jalani dulu niku Syekh Abdul Jalani sing kuda setan niku Indonesia diciptakan niku kan karena alimnya sehingga beliau selamat dari tipu daya setan. Nah, ketika ada cahaya kemudian saya ini adalah Tuhan, oh ya Abdul Qadir Jalani. Kamu cukup bisa ini gak usah sembahyang, gak usah melakukan perintah pangeran. Bagimu yang halal adalah yang haram sudah dihalalkan bagimu karena surga sudah menjadi jaminanmu. Kan akhirnya timbalan bisa berjalan. Itu karena ilmunya. Ya memang saya kasar dan seterusnya, tapi yang jelas adalah karena ilmunya. Di dalam Al-Quran juga kata sering kita sampaikan bahwasanya termasuk orang-orang yang di dalam Al-Quran itu tidak akan terjadi karena ilmunya ya fa'ulatina minkum waladina utul ilma darajat. Hal yastawil ladina ya'lamun waladina la ya'lamun. Jelas mempunyai perbedaan-perbedaan. Nah, orang-orang alim. Lek coro kita pilih lari, kita ala-ala atau niku. Ya, bahwasanya tentu kan keutamaan itu sampai wong sing pernah diulang. Coro guru atau niku. Keutamaannya Mbak Dino lebih mengutamakan gurunya daripada orang tuanya. Itu kita berdoa kota alim dan tidak terhalang dari kesangga. Qadimu ustadi ala nafsi walidi wa inalani mi walidi fadlun wa syaraf. Saya itu lebih mengutamakan guru saya, walaupun saya itu mendapatkan keutamaan itu dari orang tua saya. Itu terkitab ala-ala. Ya, termasuk tentu malih bahwasanya niku lek cara api ini bahasa Indonesia guru niku dihadiahi 1000 dirham senajan mulangi huruf siji yang menjadikan paham. Itu saya dinali niku anak Abdulman alamani hafan. Saya bisa menjadi hambanya seseorang yang telah mengajarkan kepadaku ilmu walaupun satu huruf. Ini keutamaan ini ilmu. Keutamaan ilmu kan keutamaan mulangan itu. Masuk mulang satu huruf pada niku. Nah, dari hal sisi ini berarti menunjukkan bahwasanya orang alim, orang yang berilmu itu mempunyai kemuliaan sing boten tertandingi. Otomatis sing alimuna amiluna biilmi. Ya sing alim, ya sing ngamalno ilmunipun. Ya sing cara kelakuane ya padha ambil ilmune. Makanya kalau bahasane terbeku kita di Imam Al-Ghazali termasuk kita bina Sandia, termasuk sing kita Ayyul Walad itu Imam Al-Ghazali membagi ada beberapa macam-macam ulama niku. Termasuk kan anak ulama niku ada bagi niku. Kalau kalane ulama niku yang bisa menyelamatkan dirinya, ya bisa menyelamatkan orang lain. Itu berarti ya alladzi alimuna wa amilu bi'ilmihi wa yu'alimuna nas. Ya, ini dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada manusia. Memang kalau Allah ono kalani ulama niku nggih reken kitab Imam Ghazali nggih. Ya ono kalani niku bagikan ini dhewe iku bisa menyelamatkan orang lain tapi gak bisa menyelamatkan dirinya. Niki golongan mereka yang menyerukan perkara hak tapi sama sekali dia gak bisa melakukan perkara hak. Jadi ini adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan sama sekali dia gak bisa melakukan kebaikan. Dia ini mencegah kemungkaran selama ini menyampaikan kemungkaran, tapi dia seringkali melakukan kemungkaran. Dia kalau dia mau menyampaikan ilmu, kalau bisa menerangi orang lain, tapi mencelakakan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ini yo mencelakakan dirinya, yo mencelakakan orang lain. Yo berilmu juga tapi memberikan fatwa juga, tapi menyesatkan dirinya juga menyesatkan kepada orang lain. Maka Nabi pun juga pernah menyampaikan suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Bahwasanya la tajlisu
ila kulli alimin yatukum min khamsin ila khamsinikum. Bahwasanya janganlah kau sampai mendekat-dekat kepada orang lain, orang alim, atau berguru nang umum, kecuali wong iku sing sok berbabar perkara lima dari perkara lima. Sing dua terakhir ini saya ambil. Bahwasanya sing kedua terakhir niku minal adawah ila nasihah, yaitu wong sing mengajarkan kita itu yang awalnya itu ada permusuhan yang dia menyelesaikan selalu dengan nasihat. Ini contoh ulama sing bagus niku sing selalu awalnya adalah permusuhan kemudian bisa menjadikan merukunkan, gak malah mencemarkan, gak malah membuat perkara yang gak jelas, gak malah membuat fitnah, gak malah membuat permasalahan. Itu salah satu contoh guru atau ulama yang kita dekati itu yang selalu fatwanya itu merukunkan, yang selalu fatwanya itu adalah memberikan nasihat-nasihat yang bagus, bukan yang menciptakan kekurangan orang lain, bukan yang mencari-cari kesalahan orang lain. Ya ono ulama, ono seorang alim kok sing diciptakan mesti kekurangan ulama lain, itu jelas posisinya dalam keadaan tidak bagus dan tidak benar, itu jelas. Ya kemudian yang kedua dari bawah ini adalah minat takabur ila tawadu. Awalnya itu kita orang-orang yang suka sombong, tapi begitu kita berguru menjadi orang yang tawadu. Berarti seorang ulama yang kita cari, yang kita ikuti kata Rasulullah, yang keempat ini cirinya adalah mereka orang-orang yang bertawadu, yang mempunyai sopan santun, yang mempunyai etika yang bagus. Jadi dalam sejarah tercatat nih, wali-wali Allah semua ini bertawadu. Wonten wali Allah ini menggembol-gembolkan, mencaci-caci maki, gak ada wali-wali Allah. Sejarah-sejarah wali Allah, mereka orang-orang yang masyhur dengan kewaliannya di dalam hidupnya. Ketika beliau sudah meninggal, semasa sejarah dalam hidupnya, itu gak ada dalam sejarah dia mencaci maki. Wonten sejarah-sejarah caci maki. Ini terkenal wali. Ketika masyhur makamnya, ketika dia meninggal dikunjungi ribuan peziarah, dikunjungi ratusan peziarah tiap harinya. Ini dulu sejarahnya punya sejarah mencaci maki, itu tidak ada. Beda dengan menasehati lagi, beda dengan mendamaikan orang, beda. Mencaci maki tanpa sebab. Itu diantara ini mereka orang-orang yang kita dekati. Ya, salah satu mereka adalah yang bisa kita awalnya orang yang takabur menjadi orang yang tawadhu, yang awalnya adalah mempunyai banyak permasalahan tapi menjadi kemaslahatan. Ini diantara meskipun. Dan kembali lagi tujuan safar, kalau pergi kita adalah karena untuk mencari ilmu. Selama di perjalanan, selama kita keluar dihitung sabilillah oleh Allah Ta'ala, maka ketika ada suatu keadaan kok sampai meninggal di perjalanan mencari ilmu, ini kebahagiaan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dan insya Allah juga orang-orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat pada ulama.